Selamat siang, selamat siang dan selamat datang Bapak Ibu sekalian pada webinar implementasi kuliah otomatis tanpa campur tangan dosen open course yang diadakan oleh Institut Teknologi Tangerang Selatan. Kemudian yang saya hormati Bapak Insinyur Ono Widodo Purbo, MN PhD, selaku Wakil Rektor 1 ITTS bidang akademik, sekaligus keynote speaker kita pada siang hari ini, serta Bapak, Ibu, Mas, dan Mbak yang sudah menyempatkan waktunya mengikuti webinar siang hari ini. Perkenalkan, saya Lutfia Saskia, selaku dosen program studi informatika dan juga yang akan memandu acara pada siang hari ini. Sebelum memulai webinar, ada beberapa rules atau peraturan yang harus diikuti oleh setiap partisipan. Jadi selama materi dijelaskan nanti, dimohon untuk peserta wajib mematikan atau mute mikrofon, kecuali saat ingin mengajukan pertanyaan. Kemudian peserta wajib menggunakan fitur raise hand untuk mengajukan pertanyaan. Lalu di akhir acara nanti wajib mengisi absensi untuk mendapatkan e-sertifikat. Mungkin partisipan boleh di open kameranya. Kemudian adapun saya akan membacakan rangkaian acara pada siang hari ini. Yang pertama yaitu sesi materi terkait open course ini yang akan langsung disampaikan oleh Pak Ono. Kemudian sesi tanya jawab, dan terakhir sesi foto dan penutup. Untuk selanjutnya saya persilakan Pak Ono Widodo Purbo. Langsung. Oke deh. Kirain tadi teh mau open kamera, mau foto dulu. Nggak apa-apa sih kalau mau di off, kelihatan semua, Bro. Ya. Kalau saya sih mendingan di off, bukannya apa-apa. Kasihan bandwidthnya gede pakai open teh. Oke, saya langsung aja ya. Terima kasih banyak semuanya. Selamat siang Mbak Via. Di sana banyak juga teman-teman di ITTS dan teman-teman semua yang hadir di sini. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung share screen ya, biar lebih enak lah lihatnya. Mudah-mudahan bener kelihatan nih. Ini kelihatan nggak ya? Kelihatan moga-moga ya. Kelihatan. Oke. Jadi topik hari ini gimana caranya kita bisa bikin seperti open course kayak gini. Ini open course ini hampir nggak ada dosennya sebenarnya. Jadi nggak ada yang mengawal, tidak ada yang memperhatikan mahasiswa mau ujian syukur, mau nggak ujian syukur, mau login syukur, nggak login syukur, semuanya jalan otomatis. Kapan ini dipakai? Ini dipakai kalau di tetes contohnya open course. Cuman ini juga bisa dipakai misalnya di kementerian lembaga, di Diklat. Mereka butuh minterin pegawai. Kebanyakan kalau diklat atau kementerian lembaga atau perusahaan, mereka bagian diklat biasanya bikin waktu kan, tanggal sekian sampai sekian training ini silahkan ikut diklat. Konsekuensinya pegawainya harus lepas dari pekerjaan, udah gitu ikut diklat. Kalau ini bebas, kapan aja bisa dikerjain, mereka bisa ujian, bisa lihat materi dan sebagainya. Itu contoh di kementerian lembaga. Contoh yang lain lagi yang juga sebenarnya kerasa sekali juga di perusahaan-perusahaan, misalnya bank, dia harus minterin ke customer, ke nasabah. Nasabahnya kalau banknya mau bisa pakai kayak ginian juga sih sebenarnya, gitu ya. Cuman ya kalau ke nasabah nggak bisa kasih materi yang berat-berat. Biasanya nasabah pasti lari kalau dikasih materi yang berat-berat. Jadi materi harus enteng-enteng. Tapi kalau diklat, kementerian, lembaga, perusahaan, kita bisa pakai materi berat dan materinya tidak tidak harus kita narik orang pegawai
dari pekerjaannya untuk diklat itu. Jadi dia bisa sambil diklat sambil bisa belajar. Intinya kayak gitu sih yang sederhana. Kalau di kampus-kampus ya bisa seperti ini. Dan enaknya ini kalau mau, wah ini ada yang lagi belajar ini ya. Enaknya main kayak ginian adalah eh kita eh, apa ya, bisa minta orang, jadi kayak di kampus kita mereka mahasiswa bisa pakai open course, tidak perlu kita set waktu kapan mengerjakan UTS UAS. Mereka bisa mengerjakan UTS UAS kapan aja. Supaya lebih jelas saya kasih lihat. Ini saya kasih lihat prosesnya aja ya. Ini sebenarnya softwarenya sih free, software yang dipakainya free. Kalau saya harus menjelaskan nanti waktunya habis, tapi kira-kira software yang dipakai Moodle, di sini Moodle, open source, free. Anda bisa download di sini dan ditaruh di server, web server biasa, dan udah gitu jalan. Jadi modelnya free, software modelnya free. Sekarang tinggal strategi pakai modelnya seperti apa supaya kita bisa membuat ini semuanya berjalan otomatis. Mulai dari pendaftaran mahasiswa. Di sini saya ini contoh kalau udah login ya. Saya akan keluar dulu. Ini kalau ada ini kenapa jadi kayak gini? Kenapa nge-lag gini? Tar nih nge-lag nih, kacau. Ini saya jadi tidak bisa, chatnya nggak bisa digeser. Kunaon itu? Stop share dulu ntar. Coba ulang. Oke. Ntar kalau ada pertanyaan silakan pakai ini ya. Kalau ada pertanyaan silakan tulis di chat. Ntar saya coba ngeliat chatnya lagi. Kok nggak ada sih chatnya? Oh ini dia chat. Chatnya saya kecilin biar lebih enak lihatnya. Sebelah kanan bawah kalau kelihatan ada kotak yang aneh, itu saya lagi monitoring chat. Nah, saya akan logout dulu di sini, logout biar kelihatan. Untuk loginnya, bikin akunnya bisa klik login. Terus di sini ada create new account. Ini kalau di TTS kayak gini. Tinggal masukin nama, password, email, first name, last name, ada city, country segala macam, create account. Nah, kita ada masalah sedikit di sini, di TTS maksudnya ya. Waktu create account nanti dia akan kirim email ke usernya, karena kita ada email di sini, ada email address. Si ITTS akan kirim email, cuman mail server kita keblokir sama Gmail. Jadi akhirnya yang pakai Gmail nggak bisa. Jadi tetap saya kerjain manual di sini. Jadi nanti saya approve manual, gitu ya usernya. Kalau tidak diblokir, iya nggak bisa pakai Gmail, minta maaf. Jadi kepaksa saya approve manual. Semua request yang minta jadi user di sini saya approve manual. Jadi jangan khawatir, walaupun di Gmailnya nggak ada, saya approve manual. Jadi aman-aman aja sih. Kalau sudah punya account bisa create account di sini. Kalau udah punya account bisa login aja sih. Oke, kalau ada punya account tinggal login ya. Kalau belum tinggal create email, free. Cuman proses yang harus saya kerjain ya itu aja. Kalau emailnya jalan, saya diemin aja, sistemnya jalan semua sendiri sih sebenarnya. Oke, sekarang misal kita sudah punya account. Kita bisa login. Saya akan ngasih lihat bagaimana dari sisi user ya, dari sisi mahasiswa, dari sisi orang yang pengen belajar, proses belajarnya seperti apa. Dan ini semuanya otomatis jalan. Maksudnya kita nggak perlu ada dosen yang ngawasin, nggak perlu ada apa-apa segala macam. Nah, kalau kita pertama kali masuk, kita bisa lihat ke home. Nanti kita bisa ngelihat kuliah apa aja yang ada di sini. Kelihatan kuliahnya cukup banyak, cuman sebagian ada yang kosong, belum diisi. Belum sempat diisi. Maklum, ini mah kerjaan iseng sih sebenarnya. Oke, jadi yang kemarin pengen reset email, bikin account, harus saya yang kerjain. Minta maaf, pokoknya urusan sama email kepaksa harus saya turun tangan. Karena kita keblokir sama Gmail. Oke. Nah,
Kalau sudah punya account, kita bisa masuk ke ini. Kalau kita lihat ada yang nama kuliahnya depannya ITTS Open Course, itu open, kebuka buat semua orang. Tapi ada juga yang saya namanya ITTS 2023-2, 2022-1. Nah, ini adalah kuliah buat internalnya mahasiswa saya. Jadi ini mahasiswa saya di ITTS langsung. Oke. Isinya persis sama sebetulnya. Jadi antara yang ini, yang open course, nanti bentar saya turun di mana nih, open course computer network, open course cyber security, sama misalnya 2000-2 jaringan komputer cyber security sama. Jadi yang cyber security open course sama ini sama persis isinya. Kenapa saya bedain? Supaya saya bisa download nilainya dengan mudah. Kalau yang di open course saya download nilai buat semua orang di open course. Kalau yang ini saya pisahin buat mahasiswa saya aja, makanya orangnya sedikit. Saya kasih lihat yang ini aja ya. Saya kasih lihat yang mahasiswa saya aja. Nanti saya kasih lihat yang open course juga sedikit. Materi sama persis, soalnya sama, semuanya sama sih. Cuman bedanya nilainya saya lebih gampang. Nih saya ngambil yang ini. Ini keamanan jaringan. Di sini ada advanced networking, cyber security, konsep TCP/IP, simulator jaringan, IP versi 6 dan seterusnya. Ini materinya bisa diklik semuanya. Ini bisa diklik URL-nya. Ini materinya semua bisa diklik, dan setiap modul ini, misalnya ini saya buka, di sini selalu ada kuis ya. Gayanya kayak gitu, gaya cara ngasih kuliahnya gitu sih sebenarnya. Ini buat pertanggungjawaban bahwa kuis ini buat ngetes apakah Anda menguasai modul itu. Kalau nggak menguasai, tinggal baca lagi. Nah, di bawah sini ada sertifikat. Oke, bisa diambil. Sertifikat ini sebetulnya hanya dikasih buat yang nilainya di atas 90. Cuman algoritmanya aplikasinya agak blow on. Jadi semua orang yang request sertifikat dikasih. Cuman udah gitu saya biasanya suka patroli. Ini ada yang minta sertifikat yang nilainya belum 90 belum. Kalau ada yang minta nih sertifikat nilai di bawah 90, saya delete sih sebenarnya. Kalau 80 masih saya okein sih sebenarnya. Tapi kalau nilainya 1, 2, delete. Gitu ya. Jadi sertifikatnya akan di-delete. Nah, sekarang saya kasih lihat. Ini kalau kita lihat ini kuliah yang internalnya ITTS, ada tahun terus semester. Saya bisa ngasih lihat grade, nilai. Nah, ini hanya nilai yang ITTS saja yang saya lihat. Ini saya butuhkan karena saya harus masukin ke BAAK gitu. Nah, ini kelihatan partisipannya ada cuma 26, 28. Kalau internal ITTS sedikit ya. Cuma 28, ini nilainya. Ini semua otomatis ya, maksudnya yang ngasih nilai semua komputer. Saya sih udah diem aja. Saya tidak usah ngasih nilai. Mahasiswa bisa ngerjain ujian sendiri dan dia akan dapat nilai sendiri. Kita sebagai dosen, sebagai guru, kita cukup ini aja, ekspor. Oke, kalau saya ekspor, saya mau nilai apa aja yang saya ambil, saya download di sini. Jadi kita sebagai dosen cukup ini aja, klik ini, ya udah, saya bisa ngelihat nilai semua mahasiswa saya langsung. Ini saya kolom yang kosong saya buang aja, delete kolom. Oke. Nah, ini ada yang minus-minus. Kalau yang minus-minus ini belum dikerjain, saya akan find replace minus, saya ganti dengan 0 karena dia belum mengerjakan. Udah beres, selesai. Dapatlah saya nilainya semua mahasiswa. Gitu ya. Jadi semuanya otomatis. Makanya kalau di ITTS saya bisa bikin ujian boleh dikerjakan dari awal semester sampai akhir semester, boleh dikerjakan berkali-kali, tidak ada yang jaga, tidak ada proktor segala macam yang jaga, nggak ada sama sekali. Mereka boleh ujian berkali-kali dan soalnya di random soalnya. Jadi walaupun 2 orang duduk sebelahan, soalnya beda semua. Cuman saya termasuk aliran yang mengizinkan orang nyontek sebenarnya. Walaupun nyontek, sekarang kita lihat nih kondisi nilainya ya, walaupun kondisi nyontek ini ya. Saya sortir. Ini bisa digedein nggak ya? View zoom in. Nah, ini lebih enak lihat.
Ini ada pertanyaan, ntar saya lihat. Ada pertanyaan apa nggak kebaca nih. Ntar saya baca dulu ya. Yaduh, ntar. Ini saya nggak bisa, susah baca chat Suka ngeheng-ngeheng gini, kenapa ya? Saya Ya, stop, saya coba bantu bacain. ntar saya stop share dulu baru bisa kebaca. Nilai UAS 100 di semua kuis di set manual. Oh, ada pertanyaan kayak gitu. Ada nilai 100 di semua kuis UTS UAS di set manual. Maksudnya apa? Oke. Itu. Nah, ini saya akan coba jawab, saya akan share screen lagi. Jadi ada pertanyaan dari Bali, Made siapa tadi? Minta maaf nggak? Putu, sorry, kebiasaan. Putu Wirantama ada pertanyaan, nilai 100 di semua kuis UTS UAS akan di set manual. Ini kejadiannya kayak gini, saya akan kasih lihat. Ini ya. Saya kasih lihat ke paling atas lagi course-nya nih ya. Saya kebetulan kasih pilihan ini ya, kasih pilihan cara dapetin nilai. Nah, ini oke. Ini kok nggak kelihatan? Apa di sini ya? Nah, ini dia. Oh, sorry, kegedean. Susah dibacanya. Jadi gini, di kuliah saya biasanya ngasih. Jadi sekarang sebagian besar kuliah di ITTS kita ngasih pilihan buat mahasiswa. Anda bisa dapat nilai A, nilai 100 dengan cara nulis buku, atau mengerjakan ujian. Jadi dua pilihan nih sebenarnya. Tapi sebenarnya selain buku juga bisa juga nulis paper journal. Jadi Anda bisa nulis paper journal atau buku atau untuk ujian. Untuk dapat nilai A ya. Jadi pilihannya ada kuis, ngerjain ujian, kuis UTS UAS, nulis buku atau nulis paper journal. Nah, kalau ujian nilainya akan masuk ke daftar nilai yang tadi saya kasih lihat. Itu kalau ujian. Kalau dia nulis buku, nggak ada kan daftar nilainya. Jadi ujian-ujian yang tadi yang harusnya dikerjakan di set manual semua. Kalau nulis buku. Jadi kalau nulis buku nilainya dibuat 100 semua. Gitu. Jadi itu biasanya penulis buku. Dan jangan khawatir ada yang nulis buku. Jadi kita sebagai dosen lebih suka mahasiswanya nulis buku. Nulis buku temanya apa? Temanya adalah salah satu topik dari kuliah yang ini. Jadi misalnya kita ini kuliahnya kuliah jaringan, cyber security. Kalau kita lihat di sini kan kelihatan nih topiknya nih. Ada konsep TCP/IP, simulator jaringan, IP versi 6, routing, advanced routing, segala macam. Topiknya salah satu dari ini, buku. Itu bukunya 200 halaman. Minimal A4, tapi sekarang saya rubah jadi B5 ya. Soalnya ternyata waktu dicetak itu percetakan makanya bukan A4, makanya B5. Jadi ini ukurannya nggak harus A4, bisa B5, 200 halaman dicetak. Gitu ya. Topiknya yang ini ya, topiknya yang salah satu ini. Penulis buku dibimbing nggak? Dibimbing. Jadi kalau nulis buku saya bimbing, asli bimbingan beneran. Oke, saya kasih lihat ya. Tapi jangan dulu, ini saya selesaiin dulu ya. Ntar saya kasih lihat bimbingan nulis buku. Oke, jadi nulis bukunya dibimbing. Nah, sekarang saya kasih lihat nilainya. Tadi waktu ngasih lihat nilai jadi oh, saya ngasih lihat nilai di sini ya. Oke, ini nilainya. Udah saya download. Nah, sekarang kita lihat di sini akibatnya. Ini kelihatan nilainya kayak gini. Ini dengan kondisi ujian boleh kapan aja, di mana aja, boleh nyontek ya. Jadi kalau kita lihat walaupun boleh nyontek, ujian boleh berkali-kali, tidak semua orang bisa dapat nilai 100 ternyata. Ini ada berapa anak nih? Saya lihat saya bawah nih. Ada 28 ya. 28 orang yang nilainya bagus cuman berapa nih? 9 orang. Sampai sini yang bagus nih. 9. Yang lain masih jelek. Di awal tadi sewaktu login ke Moodle, ITTS, akun pribadi terblok oleh... Oh, terblok oleh... Wah, ini perlu saya terangkan detailnya. Oke. Ini kena... Jadi gini.
Jadi nggak harus stop share lagi. Kenapa ya tiap kali stop share baru bisa ini? Coba saya share screen lagi ya. Oke, mudah-mudahan bisa. Oh, kalau nggak stop share nggak bisa. Bego, kenapa ya? Jadi di dunia email sekarang mereka punya yang namanya SPF. Hanya aku pakai Vespa. Oh gitu. SPF buat autentikasi ya. Bukan Palanya aja lah. bukan sun protection factor, bukan. SPF email. Wah, ini ada yang bocor suaranya. Ini kayaknya bagiannya Bu Via nih buat Ini SPF buat autentikasi email. Jadi kita harus mengkonfigurasi SPF supaya mail server kita tidak dianggap spam, spoofing, phishing. Kalau mau tahu teknik ngeset SPF-nya bisa dibaca di Ono Center ORID. Di sini ada SPF. Cara ngesetnya, nah ini di sini dikasih tahu lah cara ngesetnya gimana ya. Oke, ini satu SPF. Yang kedua adalah DNS PTR record. Oke. Nah, kemudian yang ITTS SPF-nya di set. Cuman yang masalah di kita adalah PTR recordnya. Jadi kalau DNS kan cara nanyanya kayak gini nih, DNS nih. Saya kasih lihat ya. Bisa saya gedein nggak ya? Ini pertanyaannya teknis-teknis banget ya. Keren sih, mudah-mudahan Anda bisa ngerti yang ditanya ya. Kalau nggak ngerti silahkan dimasukin dulu nanti. Tapi intinya Google akan ngecek ini servernya bagus atau enggak. Jadi dia ngecek pakai SPF sama PTR. Oke, dua hal tadi. SPF kita set sih sebenarnya. Contoh gini, dik ITTS, MX ITTS ACID. Jadi kita bisa lihat ITTS ACID akan masuk ke mail ITTS ACID. Sekarang saya cek lagi. Mail ITTS ACID itu IP-nya berapa? Kita bisa lihat IP-nya 103.219.112.191 131 ya. 103.212.112.131. Saya copy ya. Sekarang saya coba cek PTR-nya. Recording in progress. PTR. Nah, ini yang seru nih urusannya. Nah, ini kita lihat, pas dilihat PTR, ini nggak ada. PTR-nya nggak diisi. Nah, siapa yang bisa ngisi PTR? Yang ngisi PTR providernya. Nah, providernya diajak ngomong susah banget. Jadi kita kena gara-gara ini sih sebenarnya, karena providernya nggak semengerti saya sama teman-teman. Jadi teman-teman udah ngomong sama providernya, tolong PTR-nya di-set bahwa IP ini punya ITTS. Yang sananya nggak mau ngeset, pokoknya masalah lah. Akhirnya ya udah, kepaksa Ono tiap hari kerja. Kira-kira kayak gitu. Jadi kita ngerti teknisnya, cuman kita tabrakan sama kemampuan pengetahuan dari pihak sebelah sananya yang ngasih internet. Jadi ini ada ilmu-ilmu yang harus dikuasain sih sebenarnya. Cuman ya apa boleh buat lah. Ya saya hidup dengan kondisi real di Indonesia, ya udah mau nggak mau. Jadi kira-kira gitu. Kalau kita punya email pakai Gmail lebih gampang sih, karena Gmail udah beres urusan PTR segala macam. Jadi misalnya ITTS hosting mail servernya di Gmail, nah untuk gampang ceritanya. Kebetulan ITTS bikin mail server sendiri, ya tewas akhirnya. Kira-kira gitu ya jawabannya. Oke, ini mudah-mudahan udah kebayang ini urusan ininya ya, nilainya udah beres. Kebayang ya. Jadi cara bekerjanya kalau saya sederhanain banget, kita bisa login. Jadi kalau logout saya bisa login. Nah, untuk mengapprove orang-orang yang login, saya masuk ke site administration, masuk ke bagian user. Nanti saya akan ada bulk user action. Ini saya kebawahin dikit. Ini kepaksa langkahnya ini sebenarnya nggak perlu dikerjain sebenarnya. Kalau kita emailnya nggak masalah, nggak perlu kerjain. Saya kerjain ini setiap hari.
Makanya biasanya saya akan komentar, harap sabar dalam waktu 12 atau 24 jam biasanya saya approve. Mail server yang bagus stabil pakai mail apa? Kalau nggak mau rewel pakai Gmail sih asli. Kalau nggak mau rewel yang ini ya. Jadi kita mau nyoba pakai mail server sendiri, ya kita kena di providernya kita. Tapi kalau Anda nggak mau pusing kepala, pakai Gmail aja. Jadi kita hosting di Gmail pakai duit ya. Nah, kalau kasusnya seperti saya yang nggak bisa approve, saya kepaksa masuk ke site administration, masuk ke user. Nah, ini kita lihat aja di sini ada menu confirm. Kalau usernya belum confirm no, saya filter yang belum dikonfirm siapa aja, saya tambahin filter. Oke, supaya saya bisa ngelihat. Untuk dia. Oke, rada lemot. Bentar. Perasaan sih udah saya confirm semua sih. Kalau Anda bisa lihat nih angkanya ada 13.500 orang ya. 13.000. Oh, ini ada 9 orang yang belum saya konfirmasi. Ini kelihatan ada 9 orang yang belum saya konfirmasi. Saya akan tambahkan orang-orang itu ke sebelah kanan. Kemudian jadi udah masuk ke sana semua. Sekarang saya akan confirm. Cuman gini doang sih yang saya kerjain. Jadi walaupun email tidak nembus, semuanya dikonfirmasi. Jadi saya nggak usah nunggu, Anda nggak perlu nunggu email dari TTS, langsung dikonfirmasi sama saya, aman. Jadi udah langsung bisa dipakai servernya, karena confirm semua jadinya. Cuman konsekuensinya kalau ada orang jahat segala macam, yang email yang ngaco nulisnya, ya confirm semua juga sih. Apa lebih boleh, itu resiko yang saya ambil jadi kayak gitu. Jadi yang ngaco-ngaco ya confirm aja udah. Terpaksa. Oke, beres ya. Jadi yang dikerjain cuma ini, solusinya seperti ini. Jadi saya masuk site administration, kemudian saya cek yang nggak confirm, saya confirm manual semua. Gitu. Jadi aman. Beres ya. Nah, sekarang saya akan review lagi cara mainan di kuliahnya. Sekarang saya kasih lihat di kuliahnya, saya akan masuk ke kuliahnya, coba saya masuk ke mana tadi? Yang tadi kan kuliah yang benernya ya, saya akan masuk ke open course tapi masuk ke cyber security atau kemana ya, operating system, di atas coba. Coba saya, security. Ini dia cyber security ya. Saya masuk ke cyber security. Oke, ini kuliahnya. Kemungkinan besar kalau Anda sudah masuk open source, Anda masuk ke sini. Oke. Caranya supaya bisa masuk ke sini sebetulnya harusnya tiap orang ngerjain masing-masing. Cuman supaya Anda semua nggak pusing kepala, saya akan masuk ke participant. Ini Ono yang ngerjain lagi. Jadi ini Ono ngerjain dua hal. Satu, approve. Kemudian saya akan masukin ke course enrollment method. Kemudian di sini ada manual enrollment. Harusnya Anda ngerjain masing-masing, cuman yang saya kerjain adalah saya ngerjain ini. Ini kan ada yang tadi saya approve nih. Mas Hajar Akwar, Siti Fatimah, Muhammad Henry, apa segala macam. Ini saya select semuanya, saya tambahin. Jadi ini saya ngerjain juga. Supaya semua nggak usah pusing kepala, Toto sudah masuk ke kuliahnya masing-masing. Gitu. Ini yang saya kerjain. Kalau yang benernya harusnya masing-masing orang ngeklik masuk kuliah yang mana masing-masing sebetulnya. Jadi sekitarnya nggak usah kerja apa-apa sih. Si adminnya nggak usah kerja. Kalau yang ini biar nggak pada pusing kepala. Soalnya seringkali orang pada ini nanya-nanya melulu, "Oh, ini kuliahnya di mana? Ini apa?" segala. Daripada saya pusing, udah saya masukin ini semua dah. Jadi kalau Anda masuk, biasanya Anda pasti ngelihat, saya sudah masuk ke kuliah ini, bisa tinggal ngerjain aja. Padahal itu Ono ngerjain sesuatu di situ supaya Anda udah masuk ke kuliahnya nggak usah pusing. Gitu ya. Jadi ini harusnya nggak dikerjain, tapi saya kerjain biar nggak pening kepala. Soalnya kalau orang banyak nanya, saya pusing. Udah aja begini aja lah biar cepet. Saya kerja sedikit, tapi udah gitu beres semua urusan. Kira-kira gitu. Tapi ini saya harus kerjain tiap hari ternyata. Karena orang register kan tiap hari, ya udah bagus. Tapi nggak apa-apa sih, iseng, lucu-lucu sih. Udah berhasil. Nah sekarang kita ngelihat course-nya. Saya back lagi, masuk ke course ini. Oke, yang
Ini udah. Nah, ya ini udah beres ya. Yang perlu dikerjain sama si mahasiswa yang masuk tadi bisa milih mau pakai buku atau kalau yang buku biasanya buat di dalam ITTS sih sebenarnya. Saya tidak berharap yang di luar mau nulis buku juga sih sebenarnya. Tapi kalau Anda yang di luar ITTS pengen nulis buku, mau saya bimbing ya saya juga nggak masalah sih. Sebetulnya. Kalau saya lebih berharap ke dalam ITTS yang buat nulis buku ini lebih stresnya lebih tinggi ya. Maksudnya mahasiswa internal ITTS emang kami paksa buat nulis buku. Kalau mau tahu alasannya sederhana aja sih alasannya. Kalau mahasiswa ITTS lulus hanya berbekal ijazah ITTS, mau bertanding dengan lulusan ITB, UI, ITS, UGM pasti kalah. Jadi kalau ITTS cuma modal ijazah, lulus bertanding sama universitas besar pasti kalahnya. Tapi kalau ITTS lulus punya ijazah, punya buku, nah kita bisa bertanding dengan kampus yang lain. Kira-kira itu sebabnya. Kenapa saya lebih memaksa mahasiswa ITTS buat nulis buku. Cuman kalau Anda yang dari luar pengen nulis buku juga, pengen saya bimbing ya nggak masalah, saya bimbing aja sih, nggak masalah juga sih. Cuman saya nggak maksa kalau gitu. Nah terus ini kalau kita lihat di sini ada materi-materinya berbentuk YouTube playlist dan ini dimasukin manual semua ini ya. Ini masukinnya manual semua. Ini ada konsep TCP/IP. Ini ada bentuknya URL, ada bentuknya YouTube, ada quiz. Biasanya bentuknya gitu. Ada judul modul. Ini ada judul modul, ada modul, terus ada ada modul, ada URL, terus ada YouTube, ada konsep TCP/IP, terus ada modul lagi, ada URL, ada YouTube, ini ada YouTube, terus ada quiz. Oke, jadi bentuknya kayak gitu dan Anda cukup cukup mengerjakan kuisnya aja. Boleh berkali-kali ngerjainnya, akan diambil nilai tertinggi. Jadi sebagai mahasiswa cuman itu aja yang dikerjain. Kalau biasanya mahasiswa suka nanya ke saya, Pak, kerjain yang mana dulu? Kerjain yang kamu suka aja. Jadi saya biasanya nggak pernah bilang, harus yang ini dulu. Enggak, udah kerjain yang suka aja. Kalau bingung kalau misalnya kita masuk modul yang paling bawah gitu ya, kayaknya susah, kalau susah mundur ke modul belakangnya apa. Pokoknya yang bisa-bisa aja kerjain duluan. Kalau saya cenderungnya malah kerjain UAS atau UTS duluan aja sebelum masuk yang lain. Kira-kira kayak gitu. Karena UAS itu nilainya 40% dari nilai, UTS itu 30% dari nilai. Jadi kalau UAS-nya bagus, UTS-nya bagus, probabilitas untuk dapat nilai 70 udah tinggi. Tinggal sisanya dari kuis. Jadi udah tinggi banget sih sebenarnya. Semua course harus diselesaikan ya kalau dari ITTS sih selesaikan semua ya. Cuman kalau yang orang luar bebas merdeka, tidak ada keharusan itu sih. Ini kan kita lagi infak ilmu, sedekah ilmu, silahkan dibelajarin ilmunya gratis gitu aja sih. Kalau kita keluar gitu kalimatnya, silahkan kerjain gratis, nggak usah bayar apa-apa. Bayar sih, bayarnya pakai doa aja ya. Jadi nanti kalau tiap kali berdoa, tolong doain kita yang bikin supaya amal ibadahnya diterima gitu aja. Jadi nggak harus selesai semua, nggak harus selesaiin semua. Cuman yang menarik gini, kalau anda itu dari SMA atau masih SMA atau masih SMK mengerjakan kuliah, jadi ini masih siswa SMA SMK bisa mengerjakan kuliah tanpa jadi mahasiswa. Kebayang ya maksudnya ya. Jadi ITTS open course kan kebuka buat semua orang. Konsekuensi siswa SMA SMK bisa ngerjain kuliah ini dong selama dia masih SMA atau SMK. Nah, kalau dia daftar ke ITTS dan dia ternyata sudah selesai 1-2 kuliah di open course, ini kuliahnya tadi bisa ditransfer jadi kredit ke sarjana. Kira-kira kayak gitu. Jadi salah satu kebijakan di ITTS adalah kalau ada orang luar yang sudah mengerjakan open course dan dapat nilai bagus, daftar sebagai mahasiswa ITTS, kuliah yang pernah diambil waktu di open course nggak usah ngambil lagi di ITTS. Konsekuensinya untuk jadi sarjana lebih cepat di ITTS. Mungkin rekornya sekitar
3 tahunan, mungkin bisa 2,5 tahun, bisa 3 tahun lah yang benernya ya. Tapi ada yang bisa 2,5 tahun. Soal ini kita belum ada yang sarjananya bentar lagi ya, mungkin semester depan mulai ada sarjana. Cuman kira-kira gini cara berpikirnya. Bayangkan misalnya dia mengerjakan sekitar 4 kuliah atau 5 kuliah lewat open course. Konsekuensinya bisa 1 semester hilang loh itu. Jadi 1 semester hilang. Terus misalnya dia mengerjakan buku. Buku itu bisa mengganti skripsi. Konsekuensinya skripsi hilang. Jadi 1 semester hilang, skripsi hilang. Bayangkan, bisa cepat makanya. Jadi kita caranya membuat pendaftaran tahu sekarang. Pendaftaran sudah dibuka sih. Pendaftaran sudah dibuka. Bentar, saya coba lihat ininya ya, posternya ya. Bisa nggak saya upload posternya? File, bentar. Saya mau ngupload poster nih ya, poster pendaftaran ITTS ke chat ya, chat ABCDITTS. Nih, saya upload ini posternya, mudah-mudahan bisa kebaca. Intinya sih kalau mau pendaftaran sih udah dibuka, kita hampir buka terus. Cuma nanti kuliah benernya mulainya bulan apa ya? Ini yang ngerti teman-teman yang lain yang ngerti. Kayaknya nanti kalau sudah ada yang bocor ya. Kayaknya bulan-bulan Agustusan gitulah, Agustus September kayaknya mulai kuliahnya. Kayaknya ya. Nanti harus konfirmasi ke teman-teman sih, saya nggak apa. Jadi kira-kira kayak gitu. Jadi kuliah pendaftarannya sih terbuka langsung. Oke. Udah kebayang ini ya. Jadi ini kuliahnya bisa diakses. Nanti ini sebagai user, sebagai mahasiswa cuma itu aja yang dikerjain. Jadi silahkan ngerjain kuis. Kalau saya biasanya nyaranin gini, nggak usah baca dulu, kerjain kuisnya langsung juga nggak apa-apa. Biasanya orang kan mikir, Pono, kita perlu nggak belajar dulu sebelum ngerjain kuis? Boleh, cuman saya saranin nggak usah belajar dulu lah, langsung ngerjain kuis. Nanti waktu ngerjain kuis kan langsung pusing. Oh ini nggak ngerti, baru belajar. Jadi waktu belajar tahu bahwa ini akan keluar di kuis. Jadi waktu belajarnya langsung sambil pusing karena kuisnya nggak ngerti gitu. Kira-kira kayak gitu. Open course MBKM-nya bagaimana? Ini kalau mau jujur, kita masih rebyek urusan MBKM-nya dengan dengan Diknasnya. Sebetulnya masih rebyek lah urusan yang itu, administrasinya kebanyakan. Jadi MBKM-nya masih nggak beres kalau secara administrasi ya. Cuman secara tidak administratif beberapa kampus sudah, jadi kita kontak-kontaknya antar kampus sih banyaknya. Antar kampus seperti ITENAS, kemarin juga dengan di mana sih namanya? Di Politeknik Bengkalis dan sebagainya. Kita udah ngomongnya gini, udahlah kalau mahasiswa ITENAS mau ngambil, silahkan ambil. Nanti bisa ditransfer jadi kredit, silahkan. Jadi itunya disilahkan. Jadi kita lebih ke antar kampus ngomongnya, bukan ke Diknasnya langsung. Gitu. Ada pertanyaan lagi dari Bau-Bau, apakah konten di open course ini sama dengan yang di e-learning rakyat? Sama persis, cuman yang e-learning rakyat itu servernya sudah umurnya 8 tahun dan dalam waktu beberapa minggu ini akan saya format. Jadi minta maaf, yang e-learning rakyat akan diformat itu karena udah umurnya terlalu lama. PHP-nya masih PHP 5, sementara software yang baru mintanya PHP 8 kayak gitu. Jadi saya kesulitan buat ngupgrade yang e-learning rakyat. Jadi sarannya pindah ke open course ini aja, sementara nanti sana akan saya format dan saya nanti pindahin lagi kuliah yang di open course, saya pindahin ke e-learning rakyat juga. Mas Bima sudah confirm daftar di open course ya? Ya nanti saya approve ya. Ini lagi webinar jadi agak susah. Oke. Pada langsung daftar di open course. Oke, terima kasih yang sudah daftar. Silakan. Nanti bayarnya pakai doa ya. Habis sholat atau apa, tolong doain aja supaya amal ibadahnya diterima. Oke. Jadi, sekarang yang saya pengen kasih lihat adalah bagaimana cara bikin kuliah. Ini mudah-mudahan udah kebayang ya. Caranya cuma gitu aja. Sekarang saya akan kasih lihat gimana dari sisi si admin atau dosen. Sampai sini dulu, mudah-mudahan nggak ada pertanyaan lagi nih ya buat usernya. User cuma gitu aja sih. Oh, saya kasih lihat cara ujian lah.
biar kebayang ujiannya. Ujiannya cuma gini aja. Bentar, saya masuk pelan ke bawah ya. Saya kasih lihat UAS lah. Ya, ini mouse-nya rada susah. Oke. Saya kasih lihat UAS. Nanti tiap yang warna pink-pink ini kalau dikerjain ya itu ujian. Nah ini kalau ngerjain ujian nanti biasanya ada di bagian, oh inilah karena saya udah pernah ngerjain, ini saya pernah ngedemoin ya udah. Ini kalau UAS sama UTS itu dikasih waktu 3 jam kira-kira. 3 jam. Kalau kuis-kuisnya soalnya cuma ada 10 apa 11 per kuis ya. Kalau kuis cuma 11 apa 10 soal dan dikerjakan dalam waktu 24 jam. Jadi kuis sih bebas merdeka, boleh nyontek. Ini juga sama boleh nyontek. Dan ini soalnya agak banyak nih. Kalau kita lihat di sebelah sini nih kelihatan soalnya ada 100. Kalau UAS sama UTS 100 dalam waktu 3 jam. Jadi ini waktunya lumayan padat kalau UTS sama UAS. Ini contoh. Tujuan utama aktivitas forensik komputer yaitu untuk membantu ini, terus untuk mendukung proses ini, benar atau salah. Ini cuma kayak gini aja. Ini saya klik sembarangan aja ya, misalnya true, next. Jadi cuma gini aja yang dikerjain sih dengan 100 soal, gitu ya. Nah, dalam sebuah jaringan LAN, paket dengan IP versi 4, versinya dapat beroperasi dan tanpa saling mengganggu satu sama lain. Benar salah, misalnya benar. Kalau nggak ngerti nanti ya tinggal baca IPv4 tuh apa, IPv6 tuh apa, tinggal baca aja. Jadi nggak usah takut lah, gitu ya. Nah terus di semua ujian selalu saya kasih matematika biner ini. Ini misalnya 000 di N dengan 101. Hasilnya berapa? Nah, harus bisa jawab ya. Gitu ya. Jadi ujiannya cuma seperti ini aja. Dan kalau Anda lihat nanti ujiannya banyak yang kayak gini-gini bentuknya nih. Ini adalah praktek. Ini praktek buat ngejebolin password misalnya. Ini cara ngejebolin password kayak gini nih, caranya beneran nih. Oke. Ini saya ada pertanyaan di atas, coba saya baca. Minimum server yang digunakan untuk LMS Moodle bagaimana setup di cPanel-nya, apakah ada paket Moodle? Oke, nah ini ada pertanyaan buat bikin servernya sendiri. Kita tidak pakai cPanel, minta maaf. Jadi kita makanya VPS sebenarnya, hostingnya VPS. Minimum servernya kalau mau enak lebih main di memori sih sebenarnya, RAM-nya. Saya kasih lihat ya. Ini ada pertanyaan teknis banget. Saya jawab singkat aja. Jadi kita tidak pakai cPanel. Nggak tahu orang yang pakai cPanel ada Moodle nggak ya? Saya nggak tahu di cPanel ada Moodle nggak. Nanti nego aja sama yang pegang VPS-nya. Kalau bisa sih bangsa beberapa core sih. 4 core udah enak banget kalau 4 core ya. 1 core ya lumayan, ada pingsan sedikit 1 core. Tapi yang akan dimainin di memori nih sebenarnya. Kita bisa lihat di load server Moodle ini. Cara ngitungnya kira-kira seperti ini. Sebaiknya sih i7, i5 bisa jalan sih sebenarnya. Tapi kira-kira cara ngitungnya kalau kita punya 4 GB, usernya 200 yang concurrent, yang lagi ngerjain tes segala macam bisa 200 orang sekaligus. Tapi kalau ada yang browsing biasa 1000 user. Jadi tergantung jumlah usernya. Servernya ITTS kira-kira seperti ini speknya, cuma 4 GB doang sih, gitu ya. Kalau mau buat clustering atau mirror server model, cara yang singkat, waduh, wah ini pusing. Ada e-booknya nggak Pak? E-book bukan model ya. Harus nyari, ada sih, cuman e-booknya bahasa Inggris. Ini yang buat clustering mirror server. Ini buat clustering mirror server, kalau nggak mau pusing kepala, saran saya gini deh. Kita ngerubah, kita pakai VPS server aja di internet, tinggal request besar core sama memori aja ke VPS kalau nggak mau pusing. Kalau mainan clustering segala macam itu lumayan ribet, tapi kalau mau maksa ya bisa-bisa aja sih pakai teknik-teknik high
availability server. Jadi tekniknya bisa dibaca di sini. Kalau nggak jangan Ubuntu gitu, spesifik banget ya. Jadi cara setup high availability di Ubuntu seperti apa? Tekniknya kayak gini banget. Jujur tidak manusiawi. Jadi kalau mau yang kalau saya cenderungnya akan main di VPS. Terus salah satu yang harus kita rubah, benar-benar dirubah adalah tadi kalau diperhatiin saya kan ngomongnya kita ujiannya boleh kapan aja, di mana aja. Saya nggak ngatur waktu ya. Ujian tanggal berapa, jam berapa, nggak diatur waktunya. Konsekuensinya kalau kita pakai pendekatan seperti itu, servernya bebannya jadi enteng. Karena tidak semua mahasiswa akan ujian bersamaan. Kalau kita ngeset tanggal sekian UTS, tanggal sekian UAS, jam sekian UTS, jam sekian UAS, server pasti overload, kita perlu clustering. Jadi clustering bisa kita abaikan kalau kita nggak ngeset waktu ujian bersamaan di satu kampus. Misalnya kampus ada mahasiswanya ada 2.000 atau 3.000 orang, ujian barengan, server tewas biasanya. Gitu. Nah sekarang pertanyaan dari Mas Ken Elvano, apakah ada e-booknya? Saya akan masuk ke server saya aja di rumah. Ini server saya di rumah, saya gedein aja ya. Jawab singkatnya ada e-booknya. Ini saya masuk ke perpustakaan saya di rumah. Minta maaf saya masuk ke komen lainnya. Saya nggak ada interface webnya soalnya. Kalau di Tetes perpustakaannya ada interface webnya. var www lagi salah. cd var data library 2 books e-learning. Nih ada folder seperti ini, var data book e-learning. Kalau saya LS ini buku-buku Moodle dan sebagainya ada di sini. Jadi bukunya ada di sini nih. Atau saya ini gini ya, ls min l bintang Moodle. Ini modelnya aja ya. Ini yang ada kata-kata modelnya. Nah, ini buku yang tentang modelnya aja banyak. Oke. Jadi kalau nanya buku tentang modelnya ada. Bisa di-copy. Jadi kalau mau ngopi silahkan kirim harddisk ke saya copyin semua bukunya. Free. Ya paling selipin duit buat ongkir ya. Kalau Jakarta biasanya 10.000 perak tuh. Jadi silahkan. Ini saya lagi ngopi buku juga nih. Ntar saya coba kasih lihat. Ini saya lagi ngopi buku nih, di server yang lain di rumah saya ada 3 server soalnya. Ini lagi di copy, ini lagi ngopi, pakai AirSync ngopinya. Ini udah 1,5 tera, masih 450 giga lagi yang lagi di copy. Jadi silahkan kirim harddisk, saya copyin. Tadi bukunya e-learning saya copyin di situ semua buku-bukunya. Oke. Cuman kalau buat clustering bukan di Moodle, ada bukunya di network. Ada buku tentang clustering segala macam ada. Wah, ini orang Mas Odi Kaunang ini dari Mas Kodi ini kalau nggak salah dari ini ya, dari Palu atau Sulawesi lah kalau nggak salah. Terkait pedagogi dan open course, adakah pengalaman bagaimana mengukur understanding peserta, pendekatan juga ngukur? Jujur saya ngukur sih waktu itu, cuman perjuangan ngukurnya setengah mati ya. Nih saya kasih lihat teknik ukurnya. Bentar, saya masuk ke ini dulu. Bentar, sini saya harus masuk ke grade sih, nilai. Ini tadi yang kuisnya ya. Kalau yang sudah lulus dapat sertifikat, kita klik aja sertifikat ini, nanti kita bisa lihat siapa aja yang lulus. Ini jujur yang lulus nggak banyak. Jumlah peserta ada 13 ribuan orang, cuman yang bisa dapat sertifikatnya cuman 20 orang. Gitu ya. Jadi nggak banyak yang berhasil. Ini kuliahnya cyber security ya. Walaupun ini kita buka lebar-lebar, orang boleh nyontek, ternyata yang bisa dapat nilai 90 nggak banyak. Kira-kira kayak gitu kalimatnya. Ini saya geser, saya kasih lihat aja nih, saya sembarangan klik ya. Dia dapat nilai berapa nih? Ini Fandi dapat nilai 93. Jadi nggak banyak yang bisa. Oh, pada serius pengen ngopi. Ya udah,
Kalau pengen ngopi, semua informasinya saya taruh di sini. Ini jadi serius banget ya? Saya pikir bercanda-bercanda doang sih Ono teh. Masuk ke Ono Center ORID/wiki, masukin kata kuncinya ebook, di bagian bawah sini ada Ono Center ebook. Jadi di sini saya kasih tahu perpustakaan saya ada sebenarnya lebih dari 12 tera. Kemudian 99,9% bahasa Inggris. Alamat ini kalau bisa Western Digital. Ini tadi yang lagi di copy, kalau nggak salah Seagate ini harddisknya. Dia Seagate tuh masalah, harddisknya nggak kuat panas. Ini tolong diingat ya, ngopi ini waktunya lama banget ya. Jadi harddisk kemungkinan besar panas, alamatnya ada di sini. Saya copy paste aja ininya, URL-nya, saya copy paste ke chat. Kalau pengen ngopi. Nah ini saya jawab lagi pertanyaan dari Mas Odi Kaunang ini, gimana cara nilainya. Saya waktu itu bikin paper jurnal sebetulnya berdasarkan pengalaman ini. Saya masuk ke grade ya, atau ke nilai anak-anak. Nilai mod dimundurnya. Oke. Saya masuk ke grade, saya masuk ke nilai anak-anak ini. Oke. Nah, ini kelihatan ada 13.537 orang di cybersecurity. Saya akan, wah ini mah susah. Susah. Mendingan yang saya langsung, lebih gampang. Soalnya orangnya cuma dikit. Dan mereka ngerjain ujian beneran. Kalau ini banyak yang nggak ngerjain ujian. Jadi saya buka rahasia dulu. Walaupun ada 13.000 orang di open course, cuman yang ngerjain ujiannya sedikit. Jadi makanya kita cuma ada 20-an orang yang bisa dapat nilai 90, 2023. Nih, saya masuk sini ya. Cara ngelihatnya, ini saya masukin paper jurnal sih sebenarnya. Iseng, ini kerjaan iseng banget sih. Dan masuk paper jurnal. Iseng dan masuk paper jurnal. Coba saya klik sembarangan aja ya. Ini Dava misalnya, dia belum ngerjain semua nih kalau nggak salah. Nah, kepaksa waktu bikin paper jurnal saya harus ngelihat satu-satu. Ini misalnya satu orang. Ini saya ngelihat dia ujiannya berapa kali. Dia dapat nilai 100 dari 100. Bentar. Ini dia ngerjainnya 3 kali. Oke, 3 kali ujian. Yang ini yang terakhir langsung dapat, kayak dia sekali ujian ini ya, sekali ujian. Ada yang ini UTS-nya belum dikerjain. Coba saya masuk ke sini ya, forensik, dia berapa kali ujian. Ini rata-rata sekali ujian sih. Ini sekali ujian doang semua rata-rata dia. Pinter nih anaknya juga. Cari yang anak yang nggak pinter banget ya. Saya harus cari yang nggak pinter. Susah nyari anak yang nggak pinter nih. Rata banyak yang pinter-pinter juga soal di sini. Oh, nah ini cuma satu kali ujian. Jadi kita bisa lihat kalau banyak kelihatan dia berapa kali ujian. Dan waktu nganalisa itu saya kebetulan nganalisa anak-anak Papua. Dan kelihatan jadi anak Papua tuh nggak bodoh, cuman mungkin karena backgroundnya nggak bagus, agak sulit buat nilainya bagus. Yang menarik dari anak Papua adalah banyak 2/3 anak Papua itu gigih banget. Jadi mereka ujiannya berkali-kali. Jadi kelihatan dari nilai ujiannya kelihatan berkali-kali dan nilainya naik tiap kali ujian. Nah itu yang jadi paper jurnal saya di situ sih sebenarnya waktu itu. Jadi saya menganalisa dari kemampuan mereka. Jadi tiap ujian ada tanya ujian pertama nilainya berapa, ujian kedua nilainya berapa dan seterusnya. Yang paling keren waktu itu namanya Yomilera dari Wamena. Dia itu ujian jaringan komputer. Dia ujiannya UAS-nya dia ngerjain 121 kali ujian. Dapat nilainya 70 doang sih. Cuman yang keren adalah gigih. Nah, gigih itu nggak ada di pedagogi normal tuh nggak ada. Pedagogi normal kan rata-rata cuman 1-2 kuis, 1 UTS, 1 UAS. Kalau ini kan boleh kuisnya boleh berkali-kali, UTS-nya boleh berkali-kali, UAS-nya boleh berkali-kali, boleh nyontek dan sebagainya. Tetap aja nanti nilainya kelihatan, naiknya kelihatan. Kalau dia gigih kelihatan nilainya. Jadi kira-kira kayak gitu. Saya bukan orang pendidikan ya, bukan orang FKIP, jadi saya praktis-praktis aja, saya cara ngelihatnya kayak gitu, Pak Odi, kira-kira kayak gitu ya, mudah-mudahan kejawab sedikit nih.
Ini Pak Udi udah kebayang. Jadi parameter kuis, jadi yang saya lihat kalau kuisnya kuis biasa aja, cuman yang saya lihat yang menarik adalah karena berkali-kalinya kita bisa ngelihat perkembangan nilai tiap kali ujian, gitu. Ini apa ya? Jujur kalau saya ngelihat, kalau saya lagi ngobrol sama teman-teman dari FKIP, dari UPI, dari UNJ segala macam, mereka nggak kepikir cara seperti ini. Soalnya di UI, UPI, UNJ dan sebagainya mereka jarang pakai online seperti ini. Mereka parameter cara berpikirnya adalah kita ujian yang normal di kertas kayak gitu. Dan itu biasanya ujiannya cuma UTS sekali, UAS sekali, terus kuis 2 kali, kita ngasih nilai. Kalau ini kan bisa berkali-kali, jadi pola pikir itu hampir nggak ada di UPI, UNJ segala macam. Jadi agak beda ini sebenarnya. Ini jadi wilayah penelitian dunia baru lah. Kalau buat dunia pendidikan asli ini baru, soalnya jarang. Oke, sekarang coba saya lihat ke bawah lagi, ada pertanyaan lagi. Ini udah ya. Ini dari Mas Afga. Mohon izin bertanya, sepertinya kalau di perusahaan model tepat digunakan sebagai knowledge terhadap produk, misalnya terkait SOP, iya betul. Saya tadinya berpikir otomatisasi untuk proses yang lebih teknis, untuk seperti implementasi punishment terhadap kesalahan SOP karyawan bisa. Oke. Kalau yang ini, yang kita pakai ini bukan kesalahan SOP ya. Kalau yang ini lebih buat ini ya, buat mendidik orang. Jadi lebih ke diklat lah kalau di perusahaan ya. Lebih ke diklat. Nih saya kasih bocoran dikit. Teman-teman di Bank Indonesia, kan cyber security kan itu suatu masalah dibuat semua perusahaan juga ya, bank, perusahaan punya masalah cyber security. Kalau nyuruh orang supaya masuk ke webnya Diklat buat tes cyber security nggak ada yang mau tuh. Di Bank Indonesia juga males-males orangnya. Jadi pada males semuanya. Akhirnya di Bank Indonesia kejadiannya adalah mereka minta soal nih, kemudian ada kuliahnya. Saya bikin kuliahnya namanya Internet Safety. Ntar saya kasih lihat lah. Saya nggak akan kasih lihat ininya ya, soalnya. Tapi di sini ada kuliahnya. Nah, di sini ada Internet Safety. Jadi kira-kira bagaimana caranya supaya user biasa aman berinternet. Ada soal-soalnya di situ. Jadi teman-teman Bank Indonesia kemarin, no, boleh nggak minta soal buat Internet Safety? Saya kasih semua soalnya Internet Safety. Saya kasih ke teman-teman Bank Indonesia. Yang dilakukan sama Bank Indonesia adalah mereka tidak bikin e-learning, yang dikerjakan sama Bank Indonesia. Kira-kira gini caranya. Dia jadi kalau orang masuk ke jaringannya Bank Indonesia harus login dulu kan. Jadi harus login supaya otentikasi bahwa memang dia karyawan Bank Indonesia, dia orangnya diautentikasi, approve, terus mereka login, masuk ke jaringan, mereka bisa kerja di jaringan Bank Indonesia. Cuman sama divisi IT-nya, orang-orang IT-nya Bank Indonesia ditambahin sebelum login dikasih soal 1 biji. Kerjakan soal ini, misalnya pertanyaan apa gitu, benar salah atau ABCD gitu ya, kerjain. Tiap kali login 1 soal dikerjain. Jadi tanpa orang Bank Indonesia masuk ke dalam e-learning Moodle ini, si orang IT bisa monitoring kemampuan atau pengetahuan tentang keamanan berinternet semua pegawai Bank Indonesia kayak gimana, dia tahu, dan dia bisa laporkan ini ke pimpinan. Jadi tadi yang pertanyaan KPI-nya bukan dia nyari kesalahan, enggak. Jadi mereka tidak akan nyari kesalahan, tapi dia bisa dapat peta. Kira-kira pengetahuan pegawai tentang internet safety seperti apa. Peta itu disampaikan ke pimpinan. Kan kita bisa lihat, kan internet safety kan banyak ininya ya, bidang-bidangnya juga ada masalah media sosial lah, tentang password lah, tentang apa segala macam. Nah, kita bisa lihat, oh kira-kira karyawan kita bolongnya sudah mana. Nanti mereka mulai bikin seminar untuk hal-hal yang bolong tadi. Jadi kita arahnya lebih ke arah sana. Nah, kalau pengen ngelihat kesalahan, punishment segala macam, pakai AI buat monitoring, ini cerita lain. Bukan ini solusinya, beda. Jadi kalau pakai AI buat monitoring segala macam, itu sudah namanya misalnya
Paling gampang sih kalau di sini ya. Ini sorry, ini udah teknik banget nih sebenarnya. Kita biasanya pakai IDS atau IPS, Intrusion Detection System atau Intrusion Prevention System. Cuman di balik IPS IDS ini kita pasangin AI, dan AI yang ini yang akan monitoring ini yang brengsek siapa, yang salah siapa. Jadi bisa monitor pakai AI. Kalau orang bisa aja monitoring, cuman capek kalau orang yang suruh monitor. Karena ini trafficnya tinggi banget. Kita pakai AI buat kayak gituan sih emang, gitu ya. Jadi kalau ngelihat kesalahan SOP, kita lebih ke arah IDS IPS sih, bukan pakai software model tadi. Kalau model lebih buat pendidikan lah, buat buat orang bikin pinter ya, kira-kira kayak gitu ya. Oke, coba saya cek ke bawah lagi, ada pertanyaan lagi nggak? Pak Odi, terima kasih. Ikut komentar, saya alumni S1 UT. Kami pakai model ya. Ada lebih dari 100.000 mahasiswa aktif per semester. Untuk riset ada jurnal. Oh, ini ngasih tahu UT seperti apa. Ya, UT salah satu yang paling baik di Indonesia ya. Untuk pakai kayak gini-ginian. Yang seru dari UT, kemarin ngobrol sama teman-teman UT, yang seru adalah nggak semua mahasiswa ada sinyal. Nah, pening kepala UT akhirnya. Jadi UT harus cari solusi. Kalau ada sinyal nggak masalah, mereka semua mahasiswanya bisa online, bisa belajar online. Cuman untuk mahasiswa yang nggak ada sinyal, UT harus bikin solusi akhirnya. Dan itu solusinya seru banget tuh. Gimana caranya supaya tanpa sinyal, mahasiswa bisa tetap akses ke ini. Pakai software apa mereka bikin sendiri? Ini pertanyaan dari Mas Afga ya, yang di Bank Indonesia. Waktu login dia bisa nanya, dia bikin sendiri. Jadi dia kayak bikin skrip lah. Skrip sebelum login dikasih soal. Itu mah skrip buatan orang BI ya. Gitu ya. Oke. Ini saya tutup dulu bentar yang urusan buat sebagai end user supaya kebayang lah end user kira-kira kayak gitu. Jadi kita cuman ngerjain ujian, nanti ada kuisnya udah beres, dapat sertifikat. Kira-kira kayak gitu ya. Sertifikatnya itu bisa dipakai buat kerja. Ada beberapa orang pakai sertifikat ini buat kerja. Sah, nggak masalah. Gitu ya. Jadi sertifikatnya boleh dipakai kerja. Nah, sekarang saya akan ngasih lihat dari sisi si dosen atau si admin. Gimana caranya bikin kuliah ini, gimana cara bikin bank soal dan sebagainya. Supaya bisa otomatis nih, kalau kita lihat ya, bentar. Saya akan masuk ke kuliah. Misalnya apa tadi? Cyber security. Misalnya kuliah cyber security. Ini bayangin di tiap sini ada kuis. Kuis konsep TCP/IP. Ini ada kuis simulator jaringan. Ini kuisnya beda. Konsekuensi kuis beda, soalnya beda. Dan soalnya di random dan nggak boleh sama tiap kali keluar. Nah, itu seru tuh urusannya tuh kalau tahu sih. Nggak segampang gitu juga. Cuman banyak dosen yang nggak tahu gitu. Jadi kebanyakan, ini jujur dulu ya, sebagian besar dosen mereka akan bikin kuliahnya, bikin soalnya untuk ujian itu aja. Misalnya dia bikin 20 soal untuk ujian itu. Nanti kalau ada ujian lagi yang itu, ya 20 tadi yang keluar lagi. Ya, kacau kan kalau gitu caranya. Kita nggak bisa cara kayak gitu. Jadi kita harus bikin bank soalnya yang rada-rada lebih sophisticated daripada kayak gitu doang. Sekarang saya akan cepat aja cara bikin course. Saya akan bikin course bohongan nih sekarang. Saya masuk ke course, saya add new course. Saya tambahkan course ya. Ini saya bikin kuliah, kuliah contoh gitu aja ya. Nanti silakan kalau kuliah benernya namanya harus bener ya. Ini kuliah contoh aja. Saya kasih short name-nya kuliah contoh. Ini harus nyambung. Saya kasih minus aja. Ini sekarang kategorinya, kebetulan di kita ada beberapa kategori. Ada ITTS, ada macem-macem. Ini kategorinya ya udah di sinilah, nggak apa-apa. Alah, harus ada SD misalnya ya. Ini kalau nggak make start date sama end date, ini dibuang aja. Jadi tidak ada selesainya. Nih kuliah boleh jalan terus kita bisa bikin langsung. Goblok lagi. Oke. Nah, ini formatnya, saya biasanya formatnya adalah topik,
tergantung kita mau berapa topik satu kuliah. Yang normal ada sekitar 14 topik sih sebenarnya. 14 topik di luar UTS UAS ya. Jadi 14 topik kita bisa masukin nih. Jadi cara bikin kuliahnya gitu aja sih, gampang. Nah, nanti cara bikin modulnya juga gampang, nggak susah. Tidak harus kita semua yang buat sih sebenarnya. Kita cuman bisa, ini misalnya udah kayak gini topik. Oke, ini saya kecilin ya. Oke. Saya masuk ke edit mode. Nih saya edit mode, saya aktifin di atas supaya saya bisa tambahin edit. Misalnya topik 1, ini pendahuluan. Oke. Nah, ini tinggal kalau kita ya udah. Nah, kita bisa nambahin URL cuman gini aja, kita tambahin URL. Jadi materi berbentuk URL, saran saya materi berbentuk URL, ambil dari web di luar, jangan berbentuk PDF atau PowerPoint segala macam, taruh di server, kasihan servernya, soalnya berat banget kalau udah kayak gitu. Yah, nggak bisa diklik nih, kacau. Mohon maaf, Ya. izin Prof. Yuk. Mengingatkan waktunya 10 menit lagi. Alah, waktu 10 menit lagi ya. Ya udah, pokoknya nih URL-nya tinggal ditaruh di sini aja, kita kasih nama apa, URL-nya masuk. Itu nggak penting. Sekarang saya pengen, ini udah beres ya kira-kira, jadi URL YouTube tinggal ngambil link dari luar, kita bisa masukin. Nah, sekarang yang penting banget adalah cara bikin soalnya. Nah, ini kepaksa saya pakai kuliah yang beneran nih. Saya ambil kuliah apa? Misalnya ini Big Data lah. Ini ada 2 kerjaan waktu bikin soal. Saya harus bikin kategori soal sama bikin bank soal itu sendiri langsung. Ada di sini more. Ini ada question bank. Nah, di sini kuncinya sih sebenarnya. Oke. Oh, di sini soalnya belum ada nih. Wah, jangan Big Data belum saya isi soal. Minta maaf. Saya harus masuk kuliah yang cybersecurity yang soalnya banyak. Di cybersecurity itu soalnya ada sekitar 6.000-an soal. Ini di sini ada 6.000-an soal. Jadi walaupun UTS UAS 100 soal, saya masih ada 5.000 sekian soal lagi di situ. Jadi saya masuk more, saya masuk question bank. Oke. Nah, di sini di bagian ini ada question, ada kategori, ada import export. Nah, yang penting kategori dulu ya. Kita bisa bikin kategori soal dulu. Jadi pertama kali waktu kita bikin kuliah, bikin soal, kita harus bikin kategori soal. Oke, ya, lemot. Aduh. Saya cerita dulu aja ya. Ini sambil nunggu saya akan cerita. Jadi kita harus bikin kategori soal dulu. Oke. Nanti tiap kuis satu kategori gitu. Tapi bisa aja nanti dalam kategori ada subkategori. Nanti bisa, ini ada pertanyaan nggak bisa login ya. Ini yang tadi saya terangin nih di webnya ada keterangan. Ini siapa nih tadi yang nanya? Dari Muhammad Sari Rizky. Di webnya ada keterangan gagal email. Ya tadi yang saya terangin di awal bahwa email kita diblokir sama Gmail, jadi saya akan approve manual, jadi nggak usah khawatir. Ini nggak bisa masuk, aduh, lemot, susah. Jadi kepaksa bentuknya cerita nih. Jadi di kategori ini kalau berhasil keluar, kita bisa ngelihat mungkin kategori kegedean ini bang, soalnya kegedean banget soalnya yang cybersecurity. Coba saya masuk yang lain ya. Saya dengan komputer ya. Mudah-mudahan bisa masuk. Ini soalnya kalau udah bang soal gede, setengah mati masuknya. Ini soalnya memorinya kekecilan, kurang gede. Servernya kurang gede nih memorinya. Oh, mungkin banyak yang masuk juga nih gara-gara webinar ini ya kali ya. Waduh. Kalau banyak yang masuk langsung lemot ini. Soalnya kalau bikin soal segala macam itu di atas user biasa, dia ngambil memorinya rada gede nih. Wah, saya nggak bisa masuk nih. Waduh, susah. Alah, seru nih, susah. Ini lemot, nggak bisa nih kayaknya. Kalau nggak gini nih, bentuknya saya cerita aja. Nanti mudah-mudahan saya ada waktu buat bikin video sendiri, saya upload ke YouTube. Intinya gini, kita butuh kategori, kita butuh soal.
soalnya itu harus dimasukin dalam kategori-kategori nantinya. Jadi misalnya ada satu kuliah ada banyak modul, tiap modul saya akan bikin kategorinya masing-masing. Misalnya computer network ada soal konsepnya, ada soal bikin server, ada soal bikin routing, ada soal bikin ada modul ya, modul bikin konsep, modul tentang jaringan apa segala macam. Jadi saya bikin kategori, masing-masing modul itu saya harus bikin soalnya masing-masing untuk di masing-masing modul. Oke. Jadi waktu kita bikin soal, itu kita di soalnya nanti kita bilang di soalnya, soal ini untuk modul mana. Jadi kita masukin di soalnya ada banyak pilihan soal, ada multiple choice, ada benar salah, ada mencocokkan dan sebagainya. Cuman ada satu jenis soal yang harus diperiksa sama si guru atau dosen, yaitu soal esai. Makanya di open course ini supaya semuanya otomatis, saya tidak ada sama sekali soal esai. Jadi semuanya benar salah, multiple choice, mencocokkan, gitu-gituan. Tapi nggak ada esai. Kalau esai soalnya dosen harus meriksa. Komputernya nggak terlalu pintar buat esai. Jadi itu aja bedanya. Nah, untuk tiap-tiap modul dan sebagainya itu soalnya masing-masing. Nah, misalnya saya satu kuis itu ini cara ngitung ya. Misalnya UTS ada 100 soal. Dan saya berasumsi anak-anak mahasiswa akan ngerjakan UTS 10 kali untuk dapat nilai baik. A misalnya 10 kali. Jadi UTS-nya ada 100 soal, mahasiswa akan ngerjakannya 10 kali untuk dapat nilai A. Konsekuensinya saya butuh 1000 soal di UTS. Karena akan di random. Jadi cara ngitungnya gitu, saya 1000 soal UTS, 1000 soal UAS. UTS itu kalau yang benerannya sebenarnya UTS-nya itu akan terdiri dari beberapa modul. Jadi nanti mainnya di kategori. Waktu UTS, modul ini yang akan diambil buat UTS. UAS, semua modul dalam satu kuliah akan diambil buat UAS. Kira-kira kayak gitu. Jadi yang kita perlu bikin bukan soal UTS-nya, bukan soal UAS-nya. Kita harus bikin soal untuk tiap modul. Jadi per modul ada soal, nanti di UTS kita bilang modul yang dipakai adalah modul ini, itu UTS. UAS saya bilang lagi, UAS akan dipakai modul ini, gitu. Jadi cara mainnya ini nggak bisa jalan ini, ngeheng. Karena terlalu banyak yang akses, langsung ngeheng. Ini kalau udah mulai bikin soal susah nih, harus subuh-subuh biasanya nggak ada orang yang pakai. Mudah-mudahan kebayang ya. Aduh, ini minta maaf nih. Ternyata kalau laku keras gini jadi ngeheng gini. Kira-kira itu. Kalau ada apa-apa, ini saya janji dulu saya akan demokan cara bikin modul-modul ini. Mudah-mudahan besok saya bisa kerjain. Soalnya ini abis ini pasti masih ngeheng nih, malam juga ngeheng. Besok kalau sambil nggak ada kuliah saya akan coba bikin, nanti saya upload ke YouTube juga cara bikin kategori sama modul, dan itu nanti dipakai UTS UAS. Kira-kira kayak gitu supaya semuanya otomatis gitu. Kalau ada apa-apa silahkan email saya ono@indo.net.id atau ono@itts.ac.id. Kalau pengen ngopi buku silahkan kirim harddisk, bisa dikopi. Oke. Sekian dulu, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Bila itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke Bu Fia. Silahkan Bu Fia. Terima kasih banyak. Di sini saya juga pengen nyoba abis ini coba. Jadi semoga ini bermanfaat. Kalau enggak besok kita kerjain barengan Bu Fia. Oke, bagi Bapak Ibu partisipan itu di chat sudah ada link untuk absensi, silakan diisi. Kemudian kita sesi foto bersama dulu. Jadi mohon kameranya. Satu, silakan open cam.